Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi keselamatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, pada minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar terkait dengan biografi Kiai Haji Abdul Razak atau AR Fahrudin. Nah, kemarin juga kalian sudah ngerjain soal yang tentang ini ya. Minggu lalu kalian ngerjain tugas apa? Ngerjain soal ya, ada tugas minggu lalu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan kembali membahas pelajaran kemuhammadiyahan ya tentang Kiai Haji Ahmad AR Farudin ya. Kiai Haji AR Farudin. Nah, setelah kemarin kita belajar tentang biografinya, kita akan lagi masuk ke dalam sifat-sifat yang dimiliki oleh Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin ya, Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin. Oke, sifat-sifat Kiai Haji AR Fahrudin ya. Jadi Kiai Haji AR Fahrudin ini merupakan pimpinan Muhammadiyah. Dibuka buku paketnya ya, halaman 79 ya. Dibuka halaman 79 ya. Jadi beliau ini merupakan pimpinan Muhammadiyah yang memiliki sifat-sifat yang benar-benar secara keseluruhan tuh beliau tuh orangnya tawadu ya. Jadi orangnya tuh kayak rendah hati ya, sederhana rendah hati ya. Pokoknya orangnya tuh selalu selalu eh berpenampilan biasa gitu loh. Padahal beliau tuh merupakan seorang pimpinan ya. Beliau juga memiliki sifat yang baik ya. Bahkan satu ketika itu pernah beliau satu bis dengan seseorang, ada seminar ya, ada seminar apa gitu, Muhammadiyah Muktamar atau apa ya. Kemudian beliau satu bis sama apa orang. Kemudian ada orang itu dibantu membawa kopernya ya. Dan orang ini nggak tahu kalau yang bantu itu merupakan AR Farudin ya. Nah, setelah masuk ke dalam seminar itu, akhirnya dipanggil lah untuk mengisi kan, Pak AR disuruh untuk mengisi, dan orang itu kaget ternyata yang membantu dia ngangkat koper dari ternyata Pak AR Farudin. Nah begitu. Jadi sifat Pak AR ini benar-benar merakyat ya, benar-benar kayak merakyat ya, tidak ada kesombongan ya. Baik anak-anakku, kita akan belajar ada 6 poin, ada 6 sifat yang dimiliki, yang kita harus ketahui yang dimiliki oleh Kiai Haji AR Farudin. Yang pertama yaitu kesederhanaan. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi bahwasanya Pak AR itu uh, memang orang sederhana ya. Jadi beliau itu merupakan orang yang benar-benar sederhana dari cara berpakaian ya, bicaranya ya. Dan dia itu uh, ya merakyat itu ya, merakyat ya. Kendaraan yang dipakai ya. Jadi benar-benar sederhana. Padahal beliau kalau dibilang uh, orang kaya ya bisa, soalnya beliau merupakan pimpinan Muhammadiyah ya. Beliau ini ilmuwan ya, maksudnya orang-orang cerdas ya, cerdas dan punya ya, tapi pakaiannya beliau itu benar-benar sederhana gitu loh ya. Jadi ini merupakan sifat pertama dan merupakan eh, merupakan pandangan orang. Jadi kalau ditanya tentang Pak Air tuh kayak gimana sih? Sederhana. Nah, ini nomor satu ini kesederhanaan. Jadi ini tuh sudah mencakup eh, semua sifat ya, sederhana. Jadi beliau tuh sederhana orang ya. Nah, itu. Jadi kalau digambarkan orang tuh bagaimana Pak Air? Pak Air tuh orangnya sederhana. Nah, itu pasti sudah disebutkan oleh kita semuanya ya. Kemudian yang kedua, ada senantiasa senyum. Nah, di lain sederhana beliau juga suka menebarkan senyum ya. Kata Rasulullah SAW, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah ya. Jadi senyum kepada saudaramu, senyum kepada temanmu, semua kalian semua kalau senyum kepada teman itu merupakan sedekah. Nah, Kiai Haji AR Farudin ini beliau tuh senantiasa senyum. Jadi ketemu orang senyum gitu ya. Senyum-senyum, bukan senyum-senyum nggak tanpa ini, tapi senyumnya menyapa ya, senyum menyapa ya. Inilah yang membuat apa orang-orang tuh pada suka gitu loh sama sifat sama Pak Air ini. Karena beliau tuh orangnya friendly dan juga suka ya, ramah ya, senyum ramah ya.
Nah, gitu ya. Kemudian sifat yang ketiga yang dimiliki oleh Kiai Haji Arif Fardin yaitu komunikatif. Nah, tidak hanya senyum terus diam lari, tidak. Beliau juga mengajak ngobrol orang yang bahkan tidak dikenal dia. Ya, jadi beliau ya seperti yang saya ceritakan tadi di suatu cerita itu ya. Beliau satu bis dengan seseorang kemudian dibantu mengangkat koper. Itu beliau tuh berbicara, ngobrol, mengajak ngobrol ya, sehingga orang yang diajak bicara itu enak gitu, nyambung ya. Seperti itu ya. Jadi beliau tuh kalau ketemu orang-orang yang baru dikenal kayak seumpama di salah satu masjid ya, ada jamaah baru ya. Nah, beliau pasti mengajak untuk berbicara. Jadi ngajak ngobrol pasti dia ditanya dari mana Pak gitu ya. Dari mana rumahnya di mana pasti ditanyain beliau. Beliau tuh komunikatif ya. Semua ini dari tiga ini kita sudah lihat. Ini tuh sangat kalau orang memiliki sifat ini tuh kita bakal suka sama orang tersebut ya nggak sih? Kita bakal suka bergaul dengan orang yang memiliki tiga sifat ini ya. Kemudian kita lanjut ketiga lagi. Yang keempat yaitu ikhlas, ikhlas ya. Dalam berdakwah, Pak AR ini selalu berprinsip, punya prinsip yaitu lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala artinya lillah itu untuk Allah ya. Jadi apa yang beliau kerjakan itu semata-mata hanya untuk Allah ya, tidak mengharapkan imbalan atau terpaksa ya. Jadi beliau tuh orangnya ikhlas ya. Ya, dalam berdakwah beliau pantang menerima uang pokoknya, pantang menerima uang. Kalaupun terpaksa harus menerima, uang itu sepenuhnya akan dikasih ya kepada para pegawai Muhammadiyah yang belum sejahtera ya. Jadi beliau itu kalau belum kalau walaupun dibayar, kan nggak mau dibayar nih kalau dakwah, misalnya ceramah di sini gitu ya, ngisi di sini, beliau dibayar nih. Nah, nggak mau beliau. Kalau dipaksa beliau uang tersebut diberikan beliau kepada pegawai-pegawai Muhammadiyah yang belum sejahtera seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada tawadhu. Nah, tawadhu ini rendah hati ya. Tawadhu itu merupakan sifat yang baik ya, rendah hati ya. Rendah hati itu tidak sombong. Jadi Pak R itu walaupun sebagai pimpinan beliau tetap tawadhu, tawadhu ya. Tidak sombong ya. Nah, Pak R ini benar-benar tawadhu ya. Dan yang terakhir, nah ini sifat yang tentunya semua orang harus punya sifat ini ya, jujur ya. Jujur ya. Pak R itu memiliki sifat jujur. Jadi Pak R itu jujur, yang dibicarakannya itu selalu sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Jadi seumpama ini A dibilang A, B dibilang B ya. Qulil haqqo walau kana murran ya. Qulil haqqo walau kana murran. Jadi katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Jadi jujur aja, jujur aja. Nah, kita sebagai anak-anakku sekalian juga sebagai warga Muhammadiyah, kita harus menanamkan sifat jujur ini kepada diri kita ya. Nah, kepada diri kita, karena berperilaku jujur itu merupakan penting di dalam setiap orang ya. Karena kalau dengan jujur itu maka hidup kita akan menjadi lebih aman dan nyaman ya. Kalau kita jujur itu kita nggak akan kepikiran. Nah, kalau kita bohong kita akan selalu kepikiran ya. Kita akan selalu kepikiran terhadap apa yang sudah kita bohongi. Akhirnya nanti muncul kebohongan selanjutnya, kebohongan selanjutnya, kebohongan selanjutnya. Maka dari itu kita harus menanamkan sifat kejujuran dalam diri kita ya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71 berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar ya. Katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi kalau kita berkata perkataan yang benar atau jujur, dalam hal ini kan jujur ya. Perkataan yang benar itu artinya jujur ya. Allah itu akan memperbaiki amalan-amalan kita. Amalan-amalan yang belum sempurna akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan mengampuni ya dosa-dosa kita ya. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Nah, anak-anakku,
Itu dia tadi 6 sifat yang dimiliki oleh Kiai Haji A.R. Farudin, dan semua ini kalau kita amalkan, kalau kita terapkan, kalau kita tanamkan kepada diri kita, insya Allah kita akan disenangi oleh orang-orang sekitar kita, ya. Kita sederhana, ya, kita menebarkan senyum kepada teman-teman kita, ya, komunikatif, suka ngajak ngobrol, jangan diem aja temennya nggak diajak ngobrol, tapi diajak ngobrol, ikhlas, ya, ikhlas. Kalau teman mau minjem, pinjemin, ikhlas, tawadu, walaupun kita punya kekayaan sama orang tua kita atau kita, ya, kita harus tetap tawadu, ya, tawadu. Kekayaan atau jabatan kita harus tetap tawadu. Yang terakhir ada jujur. Baik, mungkin sekian dulu anak-anakku, pertemuan pada hari ini. Kita lanjut di minggu berikutnya insyaallah. Terima kasih banyak, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.